Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Oke, mari sama-sama kita mau berdiri pagi hari ini. Mari kita mau persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali padamu Tuhan, bawa hidup kami. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang naikkan syukur kami. Buat semua kebaikan-Mu, buat semua perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau agungkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bawa lebih lagi sembah kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, Kau yang bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hati kita lebih lagi. Ku angkat hatiku, kami pandang Kau Tuhan. Amin Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi angkat hati kita, sembah Dia. Amin Tuhan.
Amin. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, sembah, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami puji nama-Mu Yesus, kami agungkan Engkau, Kau Allah yang mulia, Kau hadir tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, sembah, sembah bagi-Mu. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami naikkan pujian, sembah kami Tuhan hanya bagi-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Amin Tuhan, Kau yang hadir tengah kami. Terimalah pujian sembah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes, Lord Jesus, thank you. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Kepadamu biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Manis Kau dengar. Amin. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian bagi-Mu. Kepadamu biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan.
ku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian bagi-Mu. Amin Tuhan, hanya kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar. Amin Tuhan, amin. Terimalah pujian sembah kami Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to you, Lord. Amen. Oh Lord, praises to you. Terimalah pujian sembah kami. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Praises to your name. Amen. Oh, amen. Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to you, Lord. Amen. Terima kasih, sebab nama-Mu yang besar Tuhan, dan hanya Kau yang layak dipuji. I sing praises to you, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord,
For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala pujian hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh hanya Kau yang layak, sungguh hanya Kau yang layak. Karena tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau yang rela memberikan hidupmu bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terimalah pujian sembah kami Tuhan. Terimalah persembahan hati kami Bapa. Biarlah menjadi dupa yang harum menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Glory haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa di sorga bahwa pagi hari ini di tengah udara yang dingin dan Tuhan di tengah hujan yang rintik-rintik mengantarkan kami dengan selamat di tempat ini menikmati akan ibadah jamuan kudus yang memberikan kepada kami senantiasa peringatan apa yang telah Engkau lakukan untuk kami semuanya. Dan tengah segala keadaan yang kami hadapi dan lalui, memberikan sesuatu arti dan makna bahwa dengan Engkau kami dapat melewati akan hari-hari kesulitan tantangan ini semuanya. Biar Roh Kudus memberikan ilham, pengertian, cerahan kepada apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, dan biarlah Roh Kudus sendiri menuliskannya di dalam loh hati kami. Biarlah nama-Mu dipuja dan dipuji. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan setiap kita mengatakan amin. Berikan tepuk tangan yang hangat, silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan sukacita, saudaraku. Setiap kita di dalam keadaan penuh dengan kehangatan sekalipun udara dingin, saudaraku, dan kita tetap dapat menikmati akan ibadah kita pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Awal November, 1 bulan menjelang atau 2 bulan masih dengan November ini, memasuki akan tahun bulan terakhir, saudaraku, dan menyiapkan diri kita untuk melanjuti langkah dengan anugerah Tuhan 2021 yang akan datang. So, tema yang ingin kita bicarakan pada pagi hari ini, 1, 2, 3, together we can. Saudara, nah saya tidak tulis we can, you can, 1, 2, 3, together you can. Ini tepatnya begitu. Diilhami saudaraku, dan dia tidak bicara tentang ini semuanya. Tapi tadi pagi dia bicara lagi. Sekitar jam 5.30 waktu Michigan, di sana di Amerika Serikat, atau di waktu kita 5.30 pagi, di sana sekitar 6.30 pagi, Barack Hussein Obama saudaraku menyampaikan kembali sebuah pesan-pesan untuk mengingatkan bangsanya tentang apa yang mereka akan hadapi. Dia tidak bicara tentang ini. Tetapi satu hal saudaraku yang selalu menghangatkan, dan saya harap juga demikian Anda semuanya. Soal ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, memang tidak bisa hanya dengan duduk tenang-tenang menghanyutkan, tetapi perlu kita senantiasa disiapkan hati kita, supaya kita menyambutnya senantiasa dengan api yang bergelora. Sama halnya seperti saya ketika berdiri di hadapan engkau, saudaraku, tidak bisa hanya juga menyampaikannya dengan tenang-tenang menghanyutkan,
Sesuatu senantiasa harus datang daripada hati kita dan yang menggelorakan diri kita. Saya tidak yakin bahwa kursimu akan menjadi panas kalau saya berbicara, tetapi saya yakin hatimu kurang-kurangnya perlu senantiasa panas. Mengalahkan dan memasuki negeri Kanaan, saudaraku, bukan pekerjaan yang mudah. Sebab di sana ada orang-orang Amori, Yebus, saudaraku, berbadan besar, tinggi, dan mereka semua akan menghadapi peperangan yang tidak sederhana. Dan ketika mereka telah menang dan menang, saudaraku, akan Yeriko dan sebagainya, mereka berhadapan dengan Ai, kota di mana mereka berpikir yang dikuasai orang-orang Amori, bahwa mereka itu dapat merebutnya dengan mudah juga. Sebab nyatanya bila mana tabut Tuhan ada di depan, dan mereka menyiapkan diri mereka untuk menyerang, maka apa yang terjadi adalah bahwa kota itu direbut dengan mudah, dan peperangan selalu mereka menangkan dengan mudah, tapi tidak dengan kota Ai. Dengan kota Ai, saudaraku, yang kasih mereka dipermalukan, dan orang Israel lari terbirit-birit, sementara orang Amori mengejar, dan Yosua merasa, Tuhan, gimana ini? Bagaimana kita kok sampai begini jadinya? Lalala, Tuhan bilang, yuk berhenti sujud-sujud di sana. Yuk periksa tuh bangsa itu barang-barang yang dikhususkan ternyata dicuri. Tuhan sudah bilang, ini gak bisa. Ini barang-barang sudah dikhususkan, apa barang-barang itu tidak disebutkan dengan jelas. Tetapi apa yang terjadi adalah mereka dikalahkan. Besok hari tentunya dikuduskan mereka semuanya, harus memulai menghadapi dan akan ditemui bahwa dia mengambil akan barang-barang yang dikhususkan tersebut, yang dikuduskan tersebut, dan saudaraku, akhir cerita akan tentunya dapat Anda baca sendiri. Saudaraku, sangat-sangat menyedihkan sebab waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana tumpas semuanya dan sebagainya. Tapi inilah di mana Tuhan hadir, di mana mereka berperang, mereka pasti menang kalau mereka sepenuhnya mengandalkan akan Tuhan dan Tuhan hadir di dalam peperangan tersebut. Bagaimana seorang yang bernama Daud, saudaraku, yang adalah seorang pengembala domba, bisa berhadapan dengan seorang raksasa yang begitu berkeahlian di dalam seni berperang? Apakah sebuah batu kecil bisa mengalahkan akan Goliat? Tentu tidak. Tetapi justru karena Tuhan hadir di situ, dan sekalipun seorang yang tidak memiliki keahlian apapun juga, selain semangat dan keyakinan bahwa Tuhan beserta dia, karena Tuhan pilih dia, sudah diurapi, sudah diproklamasikan, dia akan menggantikan akan Saul. So dia datang dengan semangat yang luar biasa, sementara saudara-saudaranya semua penuh dengan ketakutan, dan akhir cerita engkau sudah tahu, Goliat dikalahkan karena Daud beserta dengan Tuhan. Together you can. Bersama dengan Tuhan, Anda bisa. Saudaraku, kenapa Anda ke gereja? Kenapa Anda perlu Tuhan? Sebagian dari katakannya, karena saya sudah dilahirkan dalam keluarga Kristen, saya pergi ke gereja. Atau karena saya berada di lingkungan orang-orang Kristen, saya pergi ke gereja. Karena kalau saya tidak ke gereja, saya bukan orang Kristen. Dan saya pikir kau harus bertanya lebih dalam lagi, kenapa saya perlu Tuhan di dalam hidup ini? Dan jawabannya, saudaraku, harus sangat jelas. Bahwa ternyata Anda, saya, dan siapapun kita tidak bisa mengatur kehidupan sendiri. Anda boleh punya rencana, Anda boleh punya otak, Anda boleh punya uang, Anda boleh apapun juga dalam hidup ini. Tapi satu saat, satu waktu di dalam kehidupan ini, Anda akan menyadari, saudaraku, bahwa tiba-tiba Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Anda lumpuh, Anda menyadari bahwa Anda tidak berdaya.
menghadapi akan kesulitan itu. Karena hidup di dalam dunia ini jelas tegas, penuh dengan ketidakpastian. Semua bisa berubah cepat. Kesehatan, uangmu, pekerjaanmu. Dan apa yang kita alami selama berapa bulan terakhir ataupun hampir setahun ini, menggambarkan betapa rapuhnya engkau dan saya. Kita semuanya sebagai manusia. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Dalam keadaan situasi seperti demikian. Ada perlu saudaraku betul-betul mengenal, memahami, dan mengandalkan akan Tuhan. Anda perlu di dalam dirimu, Anda sendiri mengatakannya selalu berulang-ulang, saya perlu Engkau Tuhan di dalam hidup saya. Bahwa tanpa Engkau ada di dalam hidup saya, maka Tuhan, apapun yang saya rencanakan, apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya mimpikan, tidak akan mungkin terjadi tanpa izin-Mu. Firman mengatakan kepada kita, senantiasa ikut campurkan Tuhan di dalam setiap perbuatan dan tindakan kita. Baru together, you, me, everybody can. Kita bisa. Tingkat bunuh diri jelas, semakin lama semakin tinggi. Bagi orang-orang yang tidak memiliki suatu pegangan di dalam hidup ini. Pegangan apa yang engkau ingin pegang? Kau bisa baca banyak. Di medsos, di internet, banyak yang bisa engkau jadikan suatu pegangan. Kau pikir demikian. Tapi engkau menyadari, saudaraku, bahwa apa yang kau pegang mungkin hikmat manusia semata-mata, mungkin kepandaian manusia semata-mata, tapi engkau tidak akan memegang sesuatu yang langit dan bumi lenyap, tapi dia tetap ada. Dan itulah firman. Dan itulah Tuhan yang memberikannya kepada Anda dan saya. Yang membuat kita dapat tetap memegangnya. Dapat tetap saudaraku meyakini bahwa tanpa dia, without him, kita lumpuh. Akulah pokok anggur, dan engkaulah ranting. Tinggallah di dalam aku. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa. Sadari, itu bukan kalimat biasa yang sering saya ucapkan. Tapi saudara yang benar-benar harus kita hayati di dalam diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Di luar dia, Anda, saya, kita semuanya tidak bisa berbuat apa. Anda hanya bisa berbuat together dengan dia. Selalu tetap menghadirkan dia di dalam kehidupan ini. Selalu menyadari saudaraku bahwa dengan dia kita bisa menjalani akan perjalanan kehidupan ini. Itu sebabnya Anda berdoa. Itu sebabnya Anda tetap merenungkan akan firman-Nya. Dan ingin senantiasa saudaraku bahwa api itu jangan pernah padam dan harus dirawat supaya dia senantiasa bergelora di dalam diri dan hidup Anda masing-masing. Masa-masa seperti ini orang menjadi tawar. Orang menjadi dingin. Orang tidak lagi mempunyai gelora di dalam diri. Orang menjadi malas ke gereja. Orang jadi malas dalam segala hal yang berbau rohani mungkin. Karena berpikir, seperti yang dikatakan di dalam Maliaki. Saudariku, kalau engkau baca, Tuhan sampai marah besar, kurang ajar dikatakan. Ada kata semacam demikian. Engkau berkata, untuk apa kami beribadah? Saudariku, untuk apa engkau beribadah? Untuk apa saya melayan? Selain dari bahwa kita semuanya menyadari bahwa bersama dengan dia, kita bisa menjalani hidup ini terus. Kekristenan jelas bukan agama. Kekristenan bukan hanya sekedar saudaraku datang duduk dengar pulang untuk melaksanakan ritual keagamaan karena pada awal bulan kita ada perjamuan kudus. Tapi senantiasa kita menyadari bahwa keyakinan Anda dan saya mempunyai arti yang sangat luar biasa.
Jawaban tidak muncul begitu saja instan terhadap apa yang kau doakan, mintakan, dan harapkan. Tetapi satu hal yang pasti engkau adalah bahwa engkau harus yakin dan pasti Tuhan beserta dengan engkau. Karena itulah janjinya. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dan ini yang membuat orang-orang bergerak. Dari mulai saudaraku yang Tuhan kasihi, Abraham pergi 25 tahun menanti, umat Tuhan 400 tahun tetap bergelora, meminta pertolongan dari Tuhan, kapan selesainya semua ini. Dan setiap kisah di dalam firman Tuhan, dia bukan lagi cerita 1001 malam, tapi dia berikan kepada Anda dan saya satu keyakinan bahwa walaupun dalam bentuk lain, dalam abad yang lain, Tuhan hadir di dalam kehidupan daripada umat. Di dalam peperangan. Saudaraku, mereka tidak akan mungkin melenyapkan semua orang-orang Amori, orang-orang Jebus, orang yang berbadan lebar, teraksasa tinggi, dan merebut itu semuanya. Tidak akan mungkin. Dan hanya generasi yang baru, saudaraku, yang Tuhan izinkan karena ternyata generasi yang lama sudah kehilangan kepercayaan. Bahwa tidak mungkin mereka dapat mengalahkan akan Kanaan dan merebut itu menjadi negeri perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Tuhan tentu tidak suka kepada sikap-sikap yang menggambarkan ketidakyakinan, keraguan-raguan. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan, jangan pernah kita bimbang dan ragu. Orang yang bimbang dan ragu jangan harap mendapatkan apapun juga. Tidak dapat. Anda dan saya bawa setiap hari di dalam bagaimana ini Tuhan. Bagaimana pekerjaan, bagaimana keluarga, bagaimana masa depan. Apa yang akan terjadi 2021 sebentar ini. Apa yang kami akan hadapi Tuhan. Dan saudaraku yang Tuhan kasih, di sini letaknya. Bahwa Anda dan saya tetap menyadari bahwa together you can. Bersama dengan Dia, Anda bisa. Dan itulah yang dicitrakan Alkitab. Bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan daripada umat Tuhan, bila mana Tuhan hadir, peperangan dimenangkan. Bila mana Tuhan datang, maka Lazarus bangkit. Saudara, selalu terjadi sesuatu. Bila mana Tuhan hadir dan datang, saudaraku, tidak terjadi hanya ucapan-ucapan simpati, tetapi bila mana Tuhan hadir, Tuhan berbuat dan bertindak. Dan di tengah segala keadaan, saudara, yang kita hadapi semua saat-saat ini, kita ingin meyakinkan diri kita dan selalu berseru akan nama Tuhan. Anda datang, saudaraku, untuk perjamuan kudus. Tidak untuk sebuah acara ritual keagamaan, karena ya, ini ada perjamuan, Alkitab mengatakan demikian, Tuhan mengatakan demikian. No. Anda ingin mencicipi akan tubuh dan darah Kristus. Bahwa dia sudah mati, dia sudah menderita, dia sudah bangkit. Dan dia katakan bahwa dia menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia katakan dia kirimkan penolong. Dan penolong itu datang. Dan penolong itu sudah hadir di dalam dirimu masing-masing. Tidak perlu dirasa-rasa. Saudaraku, tetapi iman mengatakan Tuhan terima kasih, saya bisa mengenal dan memahami Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam hidup ini karena Engkau ada di dalam diri saya. Engkau hidup. Engkau memimpin. Engkau memberikan kepada saya pencerahan, pengertian, dan pemahaman supaya saya dapat menjalani akan kehidupan ini. Dan itulah saudaraku yang Tuhan kasih, yang kita hadapi, yang kita lalui semua pada saat ini. Di dalam kita memandang akan segala perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Together, selalu together. Tidak, I can do it alone. Ayatnya juga ini keras-keras, Tuhan, terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kok pakai terkutuk. Tapi persoalannya adalah tekanannya.
Jangan pernah mencoba mengandalkan diri. Jangan pernah coba. Jangan pernah berpikir, saya bisa jalan sendiri. Saya bisa hadapi semua sendiri. Dan kalau Tuhan tidak mau menolong saya, oke, saya jalan sendiri, saya hidup sendiri. Enggak. Tuhan senantiasa hadir. Dia tidak pernah akan menyangkali janjinya kepada engkau dan kepada saya. Dia tidak akan menyangkali. Apa yang dikatakannya, langit dan bumi lenyap, tetap kekal selama. Karena itu bangkitkan di dalam dirimu, kobarkan senantiasa di dalam dirimu kesiapan saudara untuk tidak seperti umat Tuhan menghadapi kota Ai yang tidak mungkin mereka rebut kalau ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam mereka mengambil barang-barang yang dikhususkan yang Tuhan tidak senang. You ngapain bersujud-sujud di situ? Hah? Akan Yosua, kau bikin beres dulu itu urusan. Dan ketika semua dibikin beres, mereka datang dan mereka merebut. Sebab yang paling utama bukan sang tabut, tetapi Tuhannya. Karena tabut perjanjian adalah gambaran kehadiran Tuhan. Dia bukan hanya sekedar sebuah benda yang merupakan benda mistik. Dia merupakan sesuatu tanda kehadiran Tuhan dari orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan jangan saudaraku untuk mencari kepentingan mereka sendiri. Karena mereka menang sini, menang sana, menang sini, menang sana. Pakai ini, pakai itu, barang-barang. Dan tiba-tiba mereka menyembunyikan untuk diri mereka sendiri. Oh, saudaraku, fatal. Hari itu saudaraku, demikian banyaknya yang mati. Kita bicara kalau dalam Alkitab ribuan. Saudaraku, dalam peperangan barbar dulu. Saudaraku, yang dilalui oleh umat Tuhan dan peperangan demi peperangan yang terjadi, yang membuat kita sendiri jadi kaget melihat, membacanya. Tapi satu hal yang pasti adalah memang mereka perlu senantiasa hadiran Tuhan di situ. 15 Mei 1948, siapa yang pernah memimpikan bahwa kembalinya umat Tuhan di Yerusalem? Siapa yang pernah memimpikan? Bahwa tiba-tiba entah suatu yang tidak terduga akibat daripada perang dunia kedua. Saudaraku, maka tiba-tiba saudaraku mereka datang kembali. Bicara politik, saudara Netanyahu dan siapapun yang sekarang ini sedang menghadapi macam-macam hal dan keinginan macam-macam hal. Tapi kita berbicara tentang janji daripada Tuhan. Bahwa Tuhan akan kembali menegakkan dan mengibarkan akan bendera Daud. Dan benar kerajaan itu ataupun mereka hadir di situ, mereka tinggal di situ sekarang. Apa akhir dari cerita ini kita belum tahu. Karena mereka belum percaya Tuhan dan mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat yang mereka salibkan. Semua adalah babakan-babakan sendiri yang Allah rencanakan di dalam akhir daripada zaman ini. Dan kita ingin, saudaraku yang Tuhan kasih, tidak kehilangan dari setiap apa yang terjadi. Tidak ada istilah kebetulan di dalam hidup orang percaya. Aduh, untung. No. Tidak ada kebetulan. Tidak ada nasib. Anda tidak bicara tentang nasib. Nasib saya baik. There is no nasib baik. Anugerah Tuhan sangat baik. Itu bahasanya. Tidak untung saja. Tidak hanya saudaraku demikian terjadi karena kebetulan. Kita tidak mengenal istilah kebetulan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau satu hari engkau diberkati, engkau dibukakan jalan, engkau mendapatkan apa yang kau sangat dambakan, jangan lupa senantiasa mengucap syukur. Tuhan bisa pakai tangan siapapun juga. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa pertolongan itu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapapun Tuhan bisa pakai. Tapi satu hal bahwa engkau sendiri di dalam dirimu dan hidupmu akan menyadari bahwa tanpa dia, without him, you can do nothing. Tanpa dia, di luar dia, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi together with him, together bersama dengan dia,
Anda bisa mencapai hal-hal di luar akal kepikiran. Di luar daripada segala hal yang Anda rencanakan, inginkan dalam dirimu dan hidup. Karena itu firman selalu mengingatkan, tinggallah di dalam dia, bergeraklah dan dia selalu ada di dalam dia. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa? Bangkitkan di dalam dirimu. Saudaraku, untuk senantiasa engkau dibawa di dalam gelora kehidupan. Bahwa roh Allah yang ada, yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, saudaraku, tetap ada di dalam sana. Memberikan kepada dirimu dan diri saya dan diri kita semuanya satu kekuatan melalui perjamuan kudus yang sebentar kita ingin nikmati bersama-sama. Bahwa Tuhan sudah mati, tidak sia-sia. Tidak hanya menjadi suatu kisah sejarah, tapi menjadi suatu kisah iman. Apapun yang kau baca firman Tuhan, apapun yang kau dengar, itu kisah iman. Dan kisah iman itu harus menggerakkan diri. Bahwa bukan terjadi 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, tapi bahwa di abad 21 dalam bentuk yang lain, dalam cara yang lain, Tuhan tetap hadir. Dan Tuhan tetap ada. Dan bahwa akhir fitra dari segala sesuatu adalah benar. Rencana apa yang sudah diungkapkan Tuhan di dalam Wahyu sekalipun, tentang apa yang ia rencanakan dalam mungkin suatu skenario, saudaraku, yang tidak bisa jelaskan secara jelas. Apakah itu tentang kerajaan 1000 tahun damai, apakah itu tentang penghukuman yang Tuhan akan lakukan, apapun itu juga. Tapi itu akan digenapi. Yerusalem baru. Sebuah judul film mengatakan, you only live twice. Engkau hanya hidup 2 kali. 1 kali di sini. Tapi 1 kali di sana. Dan hanya ada 1, saudaraku, yang Tuhan kasih kepastian. Bahwa engkau dan saya mengalami kebangkitan yang pertama. Dan bila mana kebangkitan kedua, itu berarti fatal. Kematian kekal, penderitaan kekal selama. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Dan jangan injak darah anak domba. Ketika kita, saudaraku, yang Tuhan kasih menjadi jengkel, menjadi marah, menjadi kecewa, tentu Anda bisa kecewa, saya bisa kecewa. Tetapi satu hal, jangan engkau meninggalkan cinta yang mula. Jangan sampai itu menjadi keinginan tawar. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh, kata Tuhan. Kalau engkau sudah meninggalkan cinta yang mula, artinya sudah tidak ada rasa, sudah menjadi dingin, sudah menjadi tawar, pas-pasan, dan lain sebagainya. Tapi apa yang ingin engkau jadikan saya dan kita semuanya adalah bahwa benar together, selalu together, bersama dengan dia, selalu dan selalu, dari terbit matahari sampai akhirnya, together, wherever you go, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rencanakan, always together. Karena hanya dengan bersama dengan dia, engkau kuat. Tanpa dia, engkau hanya mengandalkan otot, otak, dan uang. Tapi kalau engkau bersama dengan dia, saudaraku, dia bisa mengolah sesuatu di dalam hidup. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak ada jalan keluar, melihat ada jalan keluar. Selalu. Karena dia yang mengendalikan segala hal. Dan itulah yang menyebabkan imanmu dan iman saya harus senantiasa dipelihara, dirawat, dijaga. Supaya kobaran api itu tetap ada di dalam dirimu dan kepastian itu ada di dalam dirimu. Bahwa dia tidak akan meninggalkan engkau dari hari ini besok sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sembah dia. Mari kita nikmati darah dan daging tubuh Kristus di dalam diri dan hidup kita. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful.
Jesus, my Lord. Sing it one more time. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Ketika kami Tuhan berhadapan dengan tubuh dan darah, yang sebentar kami akan makan dan minum. Peristiwa yang bukan peristiwa sejarah. Peristiwa yang bukan peristiwa ritual, keagamaan. Tapi peristiwa iman. Peristiwa di mana Tuhan ingin mengatakan, inilah tubuhku yang dihancur. Inilah darah yang menyuci. Tanpa kedua hal ini, engkau tidak akan menyadari bahwa engkau akan masuk dan tinggal bersama dengan aku. Peringatlah senantiasa akan peristiwa ini. Ingatlah senantiasa bahwa aku mati untuk engkau, bahwa aku bangkit, dan bahwa aku tetap berserta dengan engkau senantiasa menjalani akan kehidupan. Karena itu ketika engkau duduk kembali di tempatmu, terima tubuh dan darah Kristus di tanganmu masing-masing. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, iman tak diusirnya, hati susah dihiburnya. Itu yang indah yang ku cinta. Oh, one more time. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh, thank you, Lord. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful.
Jesus, my Lord. Pada malam itu, 2000 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Tapi malam itu adalah malam bukti. Malam menjadi peringatan kepada mereka semuanya bahwa itulah perjamuan terakhir. Bukan perjamuan Allah, Musa, tapi perjamuan perjanjian. Bahwa sekarang bukan darah domba, bukan tubuh domba, tetapi tubuhnya sendiri yang akan dikorbankan, yang akan diberikan, dan yang dia sendiri mengatakan akhirnya di dalam perjamuan mahadahsyat di Taman Getsemani, kalau bisa cawan ini berlalu, cawan murka. Dia bicara tentang cawan murka Allah, murka yang akan ditumpahkan ke atas manusia oleh karena ketidakberdayaan mereka untuk mencapai akan keselamatan. Tapi kalau ini harus terjadi Tuhan, aku akan minum. Dan kalau aku harus melewati akan penderitaan mahadahsyat ini, aku siap. Aku masih darah dan daging. Yesus berbicara tentang tubuhnya yang adalah darah dan daging dan penderitaannya. Tapi dia siap melewati. Dan itulah sebabnya pada saat Anda dan saya mengangkat tubuh dan darah Kristus itu, Anda dan saya datang dengan satu keyakinan bahwa inilah tubuh dan darah Kristus. Maka terimalah tubuh Kristus, makanlah tubuh Kristus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kurang intan dalam muralam injil intan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang dihancurkan untuk kami dengan segala kerapuhan kami, kelemahan. Dan ketika dia membagikan cawan itu, diingatkannya bahwa inilah darahnya. Darahnya yang ditumpahkan. Darah hanya dengan darah, maka Anda dan saya kembali diperbaharui. Dan karena itu minumlah darah Kristus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat dan besar bagiku. Terima kasih Tuhan, saat yang baik ini, saat dimana kami senantiasa kembali diingatkan oleh tubuh dan darah, kami selalu mendapat kesempatan dibaharui, dan dibaharui. Di tengah segala kelemahan, kerapuhan, dan keterbatasan kami sadari Engkau tidak pernah membuang diri kami. Sekali kami sudah dimeteraikan, kami adalah milik-Mu, dan bersama dengan Engkau kami berikan kepada kami semuanya akan berkat anugerah melalui perjamuan. Sebentar tangan-tangan kami akan kembali Tuhan antarkan akan persembahan kami, perpuluhan kami, agar gereja-Mu dapat tetap berjalan. Kuduskan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap orang percaya mengatakan amin. Edisi hari ini Minggu 1 November 2020 dengan temanya adalah praktek sambil belajar. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya.
Dalam Lukas 10 ayat 1. Yang dibutuhkan gereja Tuhan sekarang adalah praktek. Sudah terlalu banyak teori. Atau bisa kita baca pengajaran dan khotbah yang didengar dan diterima. Firman Allah katakan bahwa kerajaan Allah bukan perkataan, tetapi kuasa. Allah ingin memakai Anda untuk menyalurkan kasih-Nya kepada banyak orang. Dia ingin memakai Anda dengan tanda-tanda. Hanya praktek membuat Anda matang. Teori hanya membuat Anda setengah matang. Lihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan sediakan dan mulailah melangkah dengan penuh kepastian. Kekristenan Anda akan segera berubah menjadi lebih hidup. Kegairahan Anda akan menjadi makin besar. Kepuasan Anda akan menjadi lebih mantap. Anda tidak pernah akan merasa jenuh dan bosan. Karena kekristenan Anda menjadi penuh variasi. Sekali Anda mulai, Anda tidak akan berhenti. Anda akan menikmatinya. Ketika Anda membaca tulisan ini, ingat baik-baik bahwa tidak ada yang memaksa Anda untuk praktek. Namun kalau Anda ingin meningkatkan diri dan maju dalam Tuhan, maka tidak ada jalan lain kecuali mulai melangkah. Amin saudaraku? Siap untuk praktek? Amin? Siap kita untuk mulai melangkah bersama-sama untuk mempraktekkan kekristenan kita. Terlebih juga tadi sebagaimana firman Tuhan sudah dikatakan, itu akan menjadi mudah ketika kita berjalan bersama Tuhan dan diam di dalam Tuhan. Amin? Pengumuman selanjutnya, ibadah umum di Gedung GKNS, masih jam 8 sampai jam 9, lalu ibadah online anak sekolah minggu jam 10 sampai 10.30, lalu ibadah umum online akan ditayangkan pada jam 6 sore sampai jam 7 sore. Lalu kami juga turut mengucapkan duka cita karena telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Juanta Sitepu, adik dari Bapak Deka Sitepu pada hari Kamis 29 Oktober 2020. Kiranya semua keluarga dan yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan. Lalu selanjutnya tetap juga kita jaga protokol kesehatan kita, saudaraku, untuk periksa suhu tubuh saat masuk area GKNS ini, cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah selesai, dan tetap menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Mungkin sekian saja, saya serahkan pada Bapak Mari Kepala. bangkit berdiri saudaraku, kita ingin jaga waktu kita, supaya kita senantiasa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk ibadah perjamuan kudus pada awal daripada bulan ini, dan setiap firman yang kami dengarkan, maka kami sadari Tuhan betapa kami akan kembali memasuki minggu yang baru, November 2020 ini. Kami menyadari Tuhan bahwa together, bersama dengan Engkau, kita bisa, kami bisa menjalani Tuhan akan perjalanan hidup yang sulit, dengan jawaban-jawaban yang amat terbatas, yang kami lihat, alami, tapi kami tetap mengikatkan diri kami, untuk melekat bersama dengan Engkau. Tidak ada kemenangan tanpa Engkau Tuhan. Kemenangan hanya didapatkan di dalam Engkau, karena itulah janji-Mu. Bahwa firman senantiasa mengajar tentang kemenangan, tapi tidak ada kemenangan di luar Engkau. Kami menyerahkan setiap pribadi Tuhan yang beribadah. Berkati Tuhan akan pekerjaan, keluarga, rumah tangga, dan setiap apa Tuhan yang dijalani dan dilalui. Dan biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan pengasihan-Mu Tuhan, berkat-Mu, sehingga tidak ada yang kekurangan, sehingga tidak ada Tuhan yang kehilangan iman, tapi mereka melihat bahwa melalui ketekunan, pemeliharaan iman mereka melihat jalan-jalan dibukakan, peluang-peluang ada. Dan bahwa bersama dengan Engkau, mereka dapat melewati semua itu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk Indonesia yang tercinta. Betapa Engkau memberkati akan negeri kami yang tercinta ini. Dijauhkan senantiasa Tuhan dari segala hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan kami berbangsa. Supaya di tengah kesulitan yang demikian Tuhan, dan tatkala manusia tidak lagi sabar dan mengambil jalannya sendiri dengan caranya masing-masing, kami berdoa, tolong negeri kami, tolong presiden kami, pimpinan-pimpinan kami, untuk tetap dapat mengendalikan segala keadaan yang ada di seluruh negeri kami tercinta, Sabang sampai dengan Merauke. Demikian pula ketika kami akan pulang dari tempat ini, kami tetap ingat Indro, anak-Mu Tuhan yang sedang terbaring tetap melewati perjuangan Tuhan, hidupnya, beri kekuatan, beri senantiasa Tuhan keyakinan bahwa Engkau tetap bersama dengan dia. Dan setiap pribadi
yang tidak hadir dimanapun mereka berada. Dengan segala masalah, dengan segala problema, dengan segala kekhawatiran dan ketakutan, berikan mereka senantiasa kenyataan kasih-Mu, supaya mereka tetap tegar, tetap tegak di dalam Engkau. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah dengan damai sejahtera, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan, anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya dan di dalam Roh Kudus, mengawali hati dan pikiran. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang, menjemput kita kedua kali. Let's Sing my soul, my Savior come to me. How great thou art, how great then sing my soul, my Savior come to me. Jesus, we thank you, Lord. How great thou How great thou art. how great thou We thank you, Lord Jesus. how great thou How great thou Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat menikmati sisa waktu yang tersedia. Tuhan memberkati kita semuanya. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.